Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau Tuhan di dalam hidup kami, terpuji Engkau Tuhan buat karyamu yang selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Kelahiran Raja Damai, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca nats ini saya langsung mengingat bagaimana saya di masa kecil di kota Pematang Siantar di BDB yang kemarin-kemarin itu lampu suka mati, lampu suka padam. Lalu di dalam kegelapan itu kalau listrik tiba-tiba nyala, saya sebagai anak kecil ketika itu dan mungkin juga kita ketika anak kecil akan mengalami hal yang sama. Akan bersorak-sorak, akan berteriak, "Hore, hore, hore," gitu ya. Siapa yang pernah mengalami itu dengan masa kecilnya? Atau sudah tidak ingat lagi, atau tidak pernah listrik padam di rumahnya. Tapi yang mau saya katakan adalah, begitulah sukanya, begitulah bahagianya, begitu sukacitanya, begitu kegembiraan itu ketika kita lepas atau keluar dari kegelapan, kekelaman di tengah-tengah kehidupan kita. Itu masih sesuatu yang kecil. Tapi bayangkan, tapi hadirkan, seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ayat 2 mengatakan engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, sukacita besar, sukacita di hadapanmu, sukacita yang melimpah dan bersorak-sorak. Karena apa? Ayat 5 menjadi jawabannya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Sukacita yang luar biasa sekali, kegembiraan yang luar biasa sekali. Bahkan dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita melihat bagaimana sukacita yang melimpah itu. Dengan apa? Dengan membaca ayat yang pertama. Disebutkan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang berdiam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bahkan lebih lagi, seperti masa kecil yang saya ceritakan tadi di dalam kegelapan malam. Lalu ketika lampu bersinar terang. Dan ini lebih lagi dinyatakan,
Bangsa itu berjalan di dalam kegelapan. Bangsa itu berada di dalam kekelaman. Tapi firman Tuhan mengatakan nubuatan Yesaya itu, terang itu bersinar di tengah-tengah kehidupan mereka, menghilangkan kegelapan, melalukan kekelaman di tengah-tengah hidup mereka. Lalu apa yang bisa kita lihat jauh sebelum kita hadir di dalam kebenaran firman Tuhan itu? Saudaraku, mari kita melihat apa yang terjadi ketika itu. Dari pasal 8, kita dapat membaca bahwa kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda, saat itu sedang berada dalam situasi bahaya. Kerajaan Yehuda dikepung dan diserbu oleh kerajaan Asyur. Semula, kerajaan Yehuda dan Asyur itu adalah sekutu. Asyur berbalik dan dengan jahatnya ingin merebut serta menguasai kerajaan Yehuda. Dan yang lebih aneh adalah sebelumnya Allah menawarkan pertolongan dan perlindungan. Namun kita melihat bahwa Raja Ahaz menolaknya. Ahaz lebih berlindung kepada Asyur. Padahal Tuhan tidak setuju mereka berlindung kepada Asyur. Tapi mata mereka lebih tertuju kepada peralatan perang, peralatan tempur Raja Asyur. Dan akhirnya di kemudian hari, kerajaan Asyur justru berubah menjadi musuh mereka. Dan selain itu, semakin memperparah situasi, umat Israel itu juga ikut berpaling meninggalkan Allahnya, meninggalkan Tuhannya. Mereka lebih percaya kepada petunjuk orang mati, lebih percaya kepada roh-roh peramal. Bisa kita melihat di dalam Yesaya 8 ayat 19. Itu sebabnya seluruh umat Israel di wilayah kerajaan Yehuda berada dalam kesuraman. Mereka terancam oleh serangan militer kerajaan bangsa Asyur. Dan di satu sisi, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, secara politis, mereka juga berada di dalam situasi krisis. Bahkan di dalam kehidupan religius dan moral, mereka tidak punya pegangan iman. Dan akhirnya mereka berjalan menurut kemauannya sendiri. Mereka terpuruk tanpa harapan. Dan tidak lagi punya penolong. Dan tidak lagi punya kekuatan untuk keluar dari pergumulan itu. Dan di sanalah firman Tuhan ini dinyatakan. Di tengah situasi yang kelam dan gelap itu, Allah berkenan menunjukkan anugerahnya. Kerajaan Yehuda menerima nubuatan Allah dari seorang Yesaya. Kerajaan Yehuda yang terhimpit dan terancam ternyata tidak pernah ditinggalkan Allah. Begitulah luar biasanya memiliki Allah seperti Yesusmu. Sukacita yang luar biasa kita miliki di dalam diri Tuhan Allah kita. Walaupun mereka berpaling meninggalkan Allah, lalu bersandar kepada kekuatan politik dan militer bangsa Asyur, kerajaan Asyur. Tapi kita melihat kasih setia Allah melampaui segala dosa dan pemberontakan mereka. Allah bertindak, Allah berkeinginan menyelamatkan umatnya. Allah selalu lebih mengandalkan kasihnya dibandingkan oleh amarahnya. Bahkan ketika manusia itu tidak setia, meninggalkannya, tapi Allahmu, Allah kita, dia adalah Allah yang setia. Dia selalu hadir. Dia selalu memberikan anugerahnya untuk setiap kita. Di sini kita melihat Allah mau menyatakan keselamatannya. Umat yang berada di dalam kekelaman, umat yang berada di dalam kegelapan itu akan memiliki pengharapan. Terang itu akan bersinar, terang itu akan datang dan sedang datang. Dan terjadi menyinari setiap kegelapan, menyinari setiap keterpurukan, menyinari menjadi kekuatan dan menghadirkan sukacita besar, melampaui kekelaman, melampaui kegelapan yang mereka alami oleh begitu beratnya pergumulan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Tentu saja ini menyoroti tentang zaman eskatologis, di mana datangnya Sang Mesias Yesus yang Immanuel, yang akan berada di tengah-tengah kehidupan kita. Perdamaian, kedamaian akan terwujud nyata oleh kehadiran, oleh kelahiran
Sang Mesias di tengah-tengah kehidupan kita. Mesias itulah yang dijanjikan hadir di tengah-tengah mereka. Lihat apa yang dikatakan oleh ayat 5 itu. Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu bukan hanya seorang raja, bukan hanya tokoh sejarawan, bukan hanya yang menguasai dunia ini, tapi menguasai segala sesuatunya sebab dialah Allah itu. Dialah yang maha agung itu. Melampaui raja-raja, melampaui kuasa-kuasa yang kita kenal di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi kuat setiap kita. Bahwa pernyataan Allah dalam Kristus adalah pernyataan ilahi. Allah yang hadir melalui diri Yesus Kristus. Allah yang transenden berkenan, imanen, Immanuel dalam kehidupan manusia. Dan berita dahsyat itu disampaikan Allah kepada orang yang berkenan kepadanya. Seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16 itu. Dan lebih lagi, kita semakin sukacita yang melimpah. Kenapa? Karena disebutkan oleh Yesaya 4 nama yang melekat dan menjadi gambaran dari seorang Yesus itu. Yesus Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama dikatakan, dia disebut penasihat ajaib. Penasihat ajaib yang berarti dia adalah merupakan penjelmaan hikmat sempurna. Sumber dari hikmat dan kebijaksanaan itu. Sehingga segala sesuatu pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita bertekuk kepada penasehat yang ajaib itu, maka kita akan memiliki advice, memiliki nasihat, memiliki pedoman menjalani kehidupan kita. Dan di dalam jauh lebih ada kekuatan untuk menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna di dalam diri Yesus. Yang kedua disebutkan Allah yang perkasa. Tidak lain adalah ingin mengatakan bahwa di dalam Yesuslah, di dalam Mesias itulah kepenuhan Allah itu berdiam secara jasmani. Sebab dialah Allah yang maha perkasa. Kita bisa baca di dalam Kolose 2 ayat 9. Dan kita bisa bandingkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Lalu yang ketiga disebutkan Bapa yang kekal. Tidak lain ingin mengatakan bahwa kalau raja-raja di dunia ini, kalau kekuasaan-kekuasaan di dunia ini bisa luluh lantak, hilang, habis bahkan, tapi Bapamu, Yesusmu, Mesias itu adalah Bapa yang kekal. Bahkan dikatakan dia ada sejak dulu, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, dan sampai sekarang bahkan nanti. Yesusmu, Allahmu adalah Allah yang kekal. Yang keempat disebutkan, dia adalah Raja Damai. Tidak lain adalah dialah sumber kedamaian itu. Dan di dalamnya lah kedamaian itu. Dan oleh dialah terjadi kedamaian itu. Artinya peralatan tempur, peralatan perang, sesuatu yang mematikan, sesuatu yang menyakitkan, itu semua akan dimusnahkan ketika Yesus itu berdiam, hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kedamaian akan menjadi milik setiap kita. Dan kita akan mengalami kekuatan di dalam pembebasan akan dosa dan kematian. Sebab kita mengalami kedamaian. Kedamaian dengan Allah Bapa kita di surga. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita petik sebagai refleksi dalam firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, saya mau katakan sering sekali dampak Natal itu hanya berlangsung 2 atau 3 hari saja. Suasana Natal itu di dalam 2-3 hari atau katakanlah seminggu membuat kita menjadi pribadi yang sepertinya kelihatan suci, kelihatan bersih. Lalu kita tiba-tiba menjadi baik, kita tiba-tiba bermurah hati. Tapi setelah itu berlalu, kita kembali ke kita kembali kepada diri kita yang seutuhnya. Ya sama seperti lampu yang begitu indah di pohon Natal itu. Berkelap-kelip, indah, menarik, cantik. Tapi dia hanya bertahan paling lama sebulan.
Atau katakanlah kalau kita agak-agak gimana, bisalah 2, 3 bulan, tapi setelah itu dia akan masuk kardus bersama dengan pohon Natalnya, bersama dengan Christmas tree-nya. Tapi melalui firman Tuhan ini, mari kita seperti apa yang dikatakan oleh Bruder Roger itu, mengikut Kristus bukanlah seperti menyalakan kembang api atau petasan yang menyala secara memukau dan silau dalam waktu sekejap, namun sesudah itu langsung lenyap. Roh Natal adalah roh Kristus, adalah roh Yesus. Artinya apa? Membiarkan diri kita selalu dikendalikan oleh terang Kristus. Sehingga Natal itu bukan sesuatu yang periodik, bukan hanya di bulan Desember, tapi Natal itu, lahir Yesus itu selalu dan selalu di dalam diri kita. Yang kedua apa? Yang kedua, kedatangan Raja Damai hendaknya tidak hanya sebagai rutinitas atau ritual tiap tahun, melainkan menjadi kuat kita, membebaskan kita dari setiap ikatan dan perhambaan atas dosa, dan menjadikan kita bebas menikmati damai Kristus di dalam Yesus itu. Lalu yang ketiga, Raja Damai yang dijanjikan itu sudah datang. Seperti tema kita, firman yang menjadi daging. Dia hadir dalam kehidupan kita. Dia sedang bekerja, dia selalu bekerja. Dia selalu memberkati dan memberi kekuatan buat setiap kita. Maka kegelapan, kekelaman itu akan sirna. Maka jangan pernah menolak Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Tapi terimalah dia di dalam hatimu. Menguasai dan mengendalikan kehidupanmu. Sehingga kegelapan dalam bentuk apapun, sehingga kekelaman dalam bentuk apapun yang engkau alami, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah perekonomian, baik itu masalah dunia ini, masalah pemerintahan ini akan sirna ketika Raja Damai itu yang berkuasa memerintah di dalam hari-hari hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, sehingga terang Kristus menyinari, melingkupi, dan mengendalikan kehidupan kami dalam kasih-Mu Tuhan. Nyalakanlah virus-virus ini. Amin.